Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu dalam renungan hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi selalu untuk menjadi orang yang bernilai. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran Allah tetap nyata dalam hidup kami. Biarlah Bapa, dalam pertolongan Tuhan, kami tetap bersyukur, mengucap terima kasih atas semua berkat dan anugerah yang diberikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Matius 24 ayat 44. Hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, dalam nama Tuhan, pada awal masa-masa pra-pandemi, kita menyaksikan di tayangan televisi betapa situasi terjadi di Wuhan begitu mencekam. Demikian pula ketika pandemi, pasien terkonfirmasi makin hari makin banyak. Angka pasien meninggal cukup tinggi. Semuanya serba menakutkan. Namun kini harapan sudah ada. Hanya dalam kegelapan kita dapat melihat bintang. Demikian kata pepatah. Hanya melalui kesukaran kita dapat menghargai anugerah Allah itu sendiri. Maka sekarang yang harus menjadi pertanyaan bukanlah kapan Yesus datang, melainkan bagaimana kita menyambut kedatangannya. Yesus sendiri ingatkan agar kita benar-benar mempersiapkan diri dan fokus kepada kebenarannya. Karena kita mengasihi Yesus dan mencintainya, maka apapun yang Dia perintahkan, kita akan lakukan. Mengapa? Karena hidup ini bukanlah hanya untuk menunggu kedatangan Yesus, tetapi harus menyenangkan hati Allah juga dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memperingatkan kita agar tidak terlalu pusing soal kapan waktunya, melainkan lebih berfokus kepada bagaimana kita menyambut kedatangannya, yaitu dengan berjaga-jaga atau siap sedia. Dengan berjaga-jaga itu artinya kita menaruh iman kepada Kristus dan menghidupinya setiap saat. Sehingga kapanpun Dia datang, kita siap. Dengan begitu, kedatangannya justru menjadi sukacita besar dalam hidup kita. Saudara, dalam nama Tuhan, kedatangan Tuhan bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Oleh karena itu sudah seharusnya kita menganggap serius tentang hal itu. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir, sehingga kita tetap dapat menyambut kedatangan Tuhan kembali kapan saja dengan penuh sukacita. Kita boleh memiliki harapan-harapan baru, cita-cita tinggi. Tetapi apakah harapan-harapan itu sudah sesuai dengan kehendak Kristus? Apakah harapan itu bermanfaat bagi orang lain? Cobalah kita berjalan, hirup udara dengan nyaman, dan hindarkan kepedihan. Maka tersenyumlah. Kita akan memahami bahwa hidup bukan tentang bagaimana mendapatkan kepuasan hidup, tetapi bagaimana kita memberikan dampak bagi banyak orang. Garam haruslah asin, terang haruslah bercahaya, pohon harus berbuah manis. Hanya dengan cara seperti itulah kita dapat membawa surga turun ke tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian banyak orang dapat mencicipi indahnya kasih Tuhan, dan mereka pun boleh datang secara pribadi kepadanya. Karena itu, biarlah kita mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri itu dengan sebaik mungkin, sehingga hidup kita tetap menjadi berkat dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi setiap orang yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Nyanyian rohani kita, Bapa Kau Setia. Menjua-jua, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.